Guru honorer yang misalnya yang saat ini seandainya lulus seleksi dan menjadi guru aparatur sipil negara P3K, kita masih memiliki kekurangan sebenarnya guru di sekolah negeri sebanyak 275.000 kurang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobat Guru dan Operator, media informasi guru dan operator. Baiklah sahabat-sahabat guru honorer sekalian, di video kali ini kita akan membahas suatu kabar gembira, yaitu peluang besar untuk sahabat-sahabat guru honorer lulus di P3K tahun 2021 ini. Karena ada 3 faktor yang akan disampaikan dalam video ini, tentu bersumber dari sumber yang jelas dan terpercaya, yaitu langsung dari paparan dari Dirjen GTK Kemendikbud Bapak Syahril, yang mana beliau menyampaikan salah satu kabar gembiranya atau faktor yang menyebabkan bagi teman-teman guru honorer itu besar peluangnya untuk lulus adalah besarnya kota yang disediakan oleh Kemendikbud daripada jumlah guru honorer yang sudah terdata oleh Kemendikbud pada tahun ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke videonya, bagi sobat-sobat guru honorer yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan tonton videonya sampai habis agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, Bapak Ibu, silakan kita simak penjelasan dari Dirjen Kemendikbud, Dirjen GTK Kemendikbud Bapak Syahril. Berikut ini. Yang saya hormati juga Pak Purwanto dari Kemenkyu, Pak Bari dari Kemendagri, Pak Ari dari Pan-RB, dan Pak Suharmen dari BKN, beserta semua hadirin yang hadir pada kesempatan ini dari organisasi guru honorer non kategori, dan Solidaritas Wisata Nasional Bakti Indonesia, dan semua hadirin yang ada dalam forum ini. Baik, saya mungkin hanya menambahkan saja Pak Ketua yang tadi sudah dipaparkan dengan cukup komprehensif dari teman-teman dari Pan-RB, dari BKN, dari Kemenkyu dan Kemendagri terkait dengan kami di Kemendikbud tentang persiapan seleksi untuk guru ASN P3K yang kami lakukan pada saat ini, selain juga tentunya terus melakukan sosialisasi di akhir Desember kemarin dan bersama-sama dengan semua tim dari Panselnas. Lalu kemudian pada hari ini mungkin saya hanya sedikit saja memberikan masukan tentang dari Kemendikbud. Silakan slide berikutnya. Bahwa visi kita tentunya untuk pemenuhan guru ini tetap dalam kerangka bagaimana guru-guru Indonesia bisa menjadi guru-guru sesuai filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Ki Jalil Dewantara, semboyan yang sangat terkenal sekali, Ngarso Sumtulodo, Inmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya guru-guru Indonesia terus kita dorong untuk menjadi teladan, penguat semangat, dan pemberdayaan menuju kemandirian. Slide selanjutnya. Maka dalam konteks seleksi guru P3K ini atau seleksi guru aparatur sipil negara atau ASN untuk tahun 2021 ini, sebenarnya yang kita juga lihat Pak Ketua dan semua pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, bahwa akan membenahi 3 hal pada saat yang bersamaan. Pertama, tentang perbaikan tata kelola guru, penyelesaian isu guru honorer, dan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas layanan publik oleh aparatur sipil negara. Nah, berdasarkan data pokok pendidikan, kita mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri sudah mencapai saat ini 1 juta guru. Nah, dengan rekrutmen guru melalui skema ASN P3K yang tadi sudah dijelaskan, ini solusi yang kita lihat bisa dilakukan dengan secepatnya pada saat ini, atau yang jangka pendek tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, kita dapat mendorong untuk produktivitas aparatur sipil negara dengan SDM yang berkualifikasi, kompetensi, dan kinerja baik,
untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terutama kepada murid-murid dengan kualitas SDM ASN yang baik, dan memperjelas status guru. Jadi ini yang penting sekali dengan menjadi aparatur sipil negara dan meningkatkan kesejahteraan guru, karena gaji dan tunjangannya itu sebenarnya sudah setara dengan PNS. Kebutuhan guru secara nasional juga bisa kita penuhi dan bisa lebih terdistribusi dengan lebih baik. Selanjutnya, kita membuka kesempatan, ini sudah disampaikan juga, guru honorer termasuk guru-guru ex-THK 2, lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi guru P3K. Kami sangat ingin membantu dan mendukung guru-guru kita, guru-guru honorer untuk bisa sukses dalam proses ini. Karena itu kita dukung dengan sebuah ekosistem belajar, materi-materi yang saat ini sedang disiapkan oleh Kemendikbud untuk membantu kesiapan para guru honorer untuk bisa mengikuti ujian seleksi guru P3K ini. Dan kita memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali, sehingga terus ada kesempatan untuk belajar lebih, kalau seandainya belum berhasil, untuk belajar kembali dan bisa untuk mengikuti seleksi di percobaan kedua atau percobaan ketiga. Dan semua biaya seleksi ditanggung oleh Kemendikbud, sehingga tidak ada pemerintah daerah yang terhambat dalam pelaksanaan ujian karena keterbatasan anggaran. Lanjut. Ini juga mungkin sudah kita sampaikan juga Pak Ketua sebelumnya tentang bagaimana breakdown dari 1 juta itu yang kita butuhkan pada saat ini jika nanti semua guru honorer yang misalnya yang saat ini seandainya lulus seleksi dan menjadi guru aparatur sipil negara P3K, kita masih memiliki kekurangan sebenarnya guru di sekolah negeri sebanyak 275.000 kurang lebih. Dan ini yang ingin kita dorong supaya guru-guru kita memiliki status yang lebih jelas dan kesejahteraan yang lebih baik untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah ini dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Presiden tentang Nomor 81 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, kita membutuhkan aparatur sipil negara yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, dan dalam hal ini layanan pendidikan. Dan selanjutnya dijelaskan konteks ASN ini atau aparatur sipil negara, ada PNS dan P3K, dan untuk P3K ini didesain sebagai tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga mendorong untuk kinerja dan profesionalisme yang lebih baik, memiliki komitmen kuat untuk budaya kerja baru dengan kompetensi dan orientasi pada kinerja. Ini yang ingin kita melalui proses ini, mudah-mudahan 1 juta guru aparatur sipil negara bisa kita rekrut untuk menutupi kekurangan guru-guru kita di sekolah negeri. Lanjut. Ini Pak Ketua yang kami lakukan di Kemendikbud, yang mungkin terpenting untuk para calon-calon pendaftar nanti untuk mengecek linearitas dari kualifikasi mereka, karena ini diperlukan nanti pada saat mendaftar Pak Ketua. Jadi guru honorer atau guru yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2 dari berbagai sumber ini kita mesti memastikan linearitasnya, sehingga nanti individu-individu yang bersangkutan dapat mendaftar dengan berdasarkan nomor-nomor ID, misalnya nomor registrasi K2-nya atau NUPTK, NIK, atau nomor sertifikat pendidik. Dan ini akan dilakukan dengan sistem aplikasi di GTK di Kemendikbud. Lanjut. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Harmen tadi panjang lebar, saya lanjut aja. Silakan ke slide yang selanjutnya. Dan yang ini yang tadi kami sebutkan Pak Ketua, pada saat ini kami mempersiapkan materi-materi pembelajaran online yang nanti bisa mudah-mudahan targetnya di bulan Februari Pak Ketua kita bisa mulai share kepada guru-guru kita untuk belajar modul-modul mata pelajaran di semua jenjang dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan bukan saja modul secara mandiri tapi juga nanti dibuat forum-forum untuk learning communities atau komunitas belajar. Jadi guru-guru juga bisa saling berjejaring untuk saling mungkin membentuk kelompok-kelompok belajar sehingga bisa lebih bersemangat untuk bisa berdiskusi atau mungkin hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan satu sama lain bisa saling menguatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam hal ini Pak Ketua dan semua anggota Komisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, setelah Bapak Ibu guru honorer mendengarkan paparan dari Bapak Irwan Syahril tadi, dari pernyataan Bapak Irwan tadi bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi faktor peluang lulusnya P3K di tahun 2001 ini yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, yaitu jumlah kuota yang disediakan oleh Kemendikbud pada tahun ini lebih besar daripada jumlah guru honorer yang sudah terdata oleh Kemendikbud. Seperti yang terlihat di grafik ini, yang dipaparkan oleh Pak Irwan tadi, bahwa bisa kita lihat jumlah guru honorer yang ada di Indonesia saat ini berjumlah 742.459 orang. Sedangkan kuota yang sudah dipersiapkan oleh Kemendikbud adalah 1 juta guru. Artinya bahwa memang jumlah kuota lebih besar daripada jumlah guru honorer yang ada di saat ini. Mungkin ada yang bertanya, jumlah guru honorer yang terdata tersebut belum termasuk dengan jumlah yang lain, yaitu seperti alumni PPG. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya mayoritas juga alumni PPG pra atau maupun dalam jabatan itu adalah guru-guru honorer juga. Jadi, mereka juga termasuk ke dalam jumlah yang 742.459 orang ini. Adapun yang tidak termasuk itu adalah guru-guru yang lulusan baru dari yang mengikuti PPG. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya di paparan Pak Irwan tadi, beliau berpendapat bahwasanya ada prioritas bagi teman-teman guru honorer. Jadi peluang teman-teman guru honorer untuk lulus itu sangat besar. Faktor yang kedua adalah tidak ada persaingan. Guru hanya perlu mencapai nilai minimum karena jumlah kuota yang jauh lebih besar daripada jumlah peserta, maka teman-teman tidak perlu khawatir atau tidak perlu berebut formasi, cukup teman-teman memenuhi passing grade minimum saja. Dan faktor yang ketiga adalah diberikannya 3 kali kesempatan mengerjakan tes. Jadi kalau pada kesempatan pertama tidak memenuhi passing grade, maka dikasih lagi 2 kesempatan untuk mencoba di tahun yang sama. Baiklah, sebelum kami akhiri video kali ini, kami kembali mengajak kepada teman-teman guru honorer yang belum menekan subscribe, silakan di subscribe dulu, serta like dan bagikan video ini kepada teman-teman guru honorer lainnya, agar teman-teman guru honorer lainnya juga mendapatkan informasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.